Yes, kita masuk ke pembahasan mengenai teknik follow up. Nah, ini adalah sebuah teknik yang akan saya ajarkan berdasarkan kasus-kasus yang saya alami dan berdasarkan apa yang saya pelajari dari mentor-mentor saya. Jadi teknik follow up ini akan sangat berguna jika Anda ingin kan nggak 100% orang yang ngechat CS Anda itu membeli gitu. Nah, tapi kita bisa memaksimalkan, katakanlah yang masuk ke CS Anda 10 orang, Anda sudah hitung closing rate-nya itu dari 10 orang 20%, berarti sekitar 2 orang. Nah, 2 orang itu kita bisa memaksimalkan lagi dengan bantuan teknik follow up ini menjadi misalnya 50%, sehingga 10 yang chat, 5 yang closing. Nah, itu fungsinya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, saya disclaimer di awalnya, closing rate Anda akan meningkat hingga 100%. Tidak, pasti ada satu dua orang calon pembeli yang hanya chatting saja, PHP, nggak jelas, cuma nanya-nanya doang. Itu pasti ada, teman-teman. Tapi dengan teknik ini, dengan teknik follow up ini, setidaknya meningkatkan closing rate Anda. Oke, kita akan mulai pembahasannya, teman-teman. Teknik follow up. Nah, teknik follow up ini kenapa perlu kita pelajari adalah agar terjadi penjualan hari itu juga. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya, meningkatkan closing rate Anda. Artinya ketika ada orang yang tanya-tanya, sebenarnya dia sudah interest. Jadi ketika dia memutuskan mengklik tombol chat, kemudian mengklik tombol WhatsApp di website kita, itu setidaknya mereka tuh sebenarnya sudah interest, teman-teman. 70% mereka sudah interest dan tertarik. Nah, selebihnya tergantung kita mengolahnya, kita memfollow up-nya di dalam WhatsApp kita. Makanya kita perlu yang namanya CS copywriting. Nah, kita ingin buat mereka itu membeli hari itu juga. Walaupun saya banyak menemukan juga, walaupun saya sudah usahakan si calon pembeli ini untuk transfer hari ini juga, ya terkadang mereka bisa transfer besok, atau karena memang dia lagi nggak ada duit, atau misalnya lagi ada keperluan sehingga baru bisa transfer besok. It's okay, nggak masalah. Yang penting kita akan usahakan maksimal hari itu juga dia transfer atau pesan, kalau dengan metode COD ya. Kemudian 90% sales itu terjadi di CS. Jadi ingat ya, di awal-awal saya pernah menjelaskan mindsetnya bahwa untuk basic copywriting Anda harus menentukan angle marketing. Kemudian kalau untuk web copywriting, disitulah yang menentukan tingkat konversi dari penjualan produk Anda. Karena kalau di ads copywriting itu adalah yang mengkonversi si calon orang-orang yang ada di Facebook untuk klik iklan kita. Jadi tujuannya adalah untuk klik iklan, untuk melihat iklan, untuk melihat website kita. Nah, ketika sudah lihat di website kita, mereka tertarik, dia akan klik tombol chat dengan CS kita. Nah, kebanyakan 90% itu sales atau penjualan terjadi saat chat dengan CS kita. Makanya kenapa kalau Anda mendelegasikan tugas CS ini ke tim Anda atau ke orang-orang lain, maka Anda perlu memberikan mindset seperti ini. Yang pertama adalah ini saya akan langsung ke yang terakhir ya, lead datang CS karena iklan bayar. Jadi Anda harus punya mindset kalau CS-nya Anda sendiri, Anda tuh punya mindset bahwa ketika orang mengklik chat WhatsApp dan bertanya-tanya, itu tuh saya bayar iklan gitu loh. Jadi jangan sampai saya sia-siakan, jangan sampai saya buang sia-sia. Saya akan usahakan dengan maksimal untuk follow up gitu. Mindsetnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau Anda mendelegasikan fungsi CS ke tim, maka Anda harus berikan doktrin ke tim Anda bahwa lo CS, gue tuh ngasih lo leads atau orang yang ngechat ke CS ke lo itu pakai duit, pakai bayar iklan. Jadi kalau bisa lo harus usahakan semaksimal mungkin untuk closing. Nah, makanya Anda berikan framework bagaimana cara memfollow up si calon customer-nya yang sudah masuk ke WhatsApp. Jadi itu ya, Anda harus punya mindset itu. Nah, di CS WhatsApp atau menggunakan WhatsApp, kita bisa menggunakan automate follow up ya dengan framework. Kemudian kita bisa juga menetapkan KPI, closing rate, atau Key Performance Indicator. Artinya, jadi misalnya kalau CS Anda delegasikan ke tim, Anda harus punya KPI. Misalnya, lo dari 10 yang datang lo minimal 50% ya harus closing. Berarti 5 orang harus closing. Dari 10 yang datang 5 orang harus closing. Nah, mereka kan bingung, gimana caranya? Nah, Anda berikan frameworknya. Kalau frameworknya sudah dijalankan oleh tim CS Anda tapi mereka closing rate-nya masih di bawah KPI, Anda evaluasi lagi, nggak usah Anda omelin. Yang penting Anda sudah berikan teknik follow up-nya. Tapi kalau Anda sudah berikan KPI, 10 orang 50%, berarti 5 orang closing ya. 5 orang closing. Kemudian Anda tidak berikan teknik follow up-nya, ya salah Anda juga gitu loh.
dia juga bingung gimana caranya gitu. Makanya Anda harus menetapkan KPI closing rate. Tentunya Anda juga berikan teknik-teknik untuk memfollow up agar si calon pembeli closing hari itu juga. Jadi itu. Nah, teknik follow up yang pertama yang ingin saya ajarkan adalah yang pertama, always be leading. Nah, always be leading ini artinya apa? Itu adalah kita mengakhiri atau selalu kita akhiri dengan pertanyaan. Contoh, misalnya ada calon pembeli nih yang chat ke CS, halo, stoknya ready. Nah, Anda jawab lagi. Nih, answer ini question and answer ini CS Anda ya. Ready Kak, warnanya juga lengkap. Kakak mau dikirim kemana? Nah, akhiri dengan pertanyaan. Always be leading. Jadi setiap mereka tanya, Anda jawab, tapi diakhiri juga dengan pertanyaan. Contoh lain misalnya si calon pembeli nanya, mau pesen dong. Siap Kak, dengan senang hati membantu. Kakak mau bayar di tempat atau transfer bank? Nah, Anda akhiri selalu dengan pertanyaan. Kemudian dia tanya misalnya contoh, ini bahannya apa? Anda jawab, CS Anda jawab, bahannya Eva Kak, tidak mudah kotor dan lembut. Ini menjawab pertanyaan ini dong, tapi Anda always be leading, akhiri dengan pertanyaan. Kakak mau yang warna hitam atau yang hijau? Nah, ini adalah salah satu teknik follow up yang selama ini saya gunakan juga, dan beberapa mentor saya juga ajarkan bahwa selalu akhiri dengan pertanyaan. Karena dengan ini mereka akan ketika kita bertanya kan secara psikologis kan, kalau ditanya ya harus jawab dong. Jadi tidak misalnya stok ready Kak, udah cukup gitu aja. Ya dia merasa ya udah ready gitu. Tapi kalau Anda akhiri lagi dengan pertanyaan, Kakak mau dikirim kemana? Dia pasti akan jawab lagi tuh. Saya mau dikirim ke Jakarta Pusat Kak, ongkirnya berapa? Nah, ongkirnya sekian Kak, Kakak mau pakai metode bayar COD atau transfer bank? Nah, seperti itu, selalu akhiri dengan pertanyaan. Dengan cara ini atau always be leading ini, kita akan memunculkan komunikasi dua arah. Artinya si calon pembeli selalu bertanya, kita jawab, kita juga bertanya, dia jawab. Ini namanya komunikasi dua arah teman-teman. Oke, jadi yang pertama adalah always be leading. Teknik kedua di video berikutnya.